Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, sebelumnya pesan saya, karena ini lagi pandemi COVID-19 nih ya. Jadi untuk memutus rantai penyebarannya, tolong kalian di rumah aja ya, belajar dari rumah. Nah, sebelumnya saya juga akan mengucapkan kepada kalian selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar UPT SMP Negeri 28 Gresik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kreasi siswa, ya. Nah, sebelumnya kalian perlu kenal saya dulu dong ya. Nah, di sini yang ngomong ini nama saya adalah Ibu Aisyatul Rasyada. Nanti kalian bisa panggil saya Ibu Ais. Nanti saya akan mengajar di kelas 9 mata pelajaran prakarya, dan kita bakal ketemu di kelas 7 karena akan saya ajar untuk pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita masuk materi nih, saya punya game sebentar untuk mengetahui bagaimana tingkat kreativitas kalian. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sudah terlihat kan? Nah, dalam 5 detik coba kalian pikirkan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar tersebut. Saya hitung ya, 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jangan diganti pikiran kalian yang sudah kalian bangun tadi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada tahapan tentang kreativitas ya. Contoh sederhana tentang cara berpikir kreatif kalian. Jadi ketika kalian lihat ayam, yang pertama di otak kalian, kalau ya lihat ayam, kalian akan berpikir kata-kata ayam, cuma itu aja. Itu berarti kalian orang yang normal ya, orang yang normal. Tapi di tingkat 2, ketika kalian lihat gambar ayam, kalian memikirkan masakan ayam goreng ataupun telur dadar, itu tingkat kreatif kalian tingkat kedua ya. Tapi ada nih yang mungkin nilai kreativitasnya lebih tinggi, yaitu ketika melihat ayam, dia pikir, wah bulunya bagus, bisa dibuat kemoceng. Itu dia berpikir kreatif di atas rata-rata. Bu, kenapa tadi kok yang nomor 1 kok normal, kok bukan tidak kreatif? Nyatanya tiap manusia itu memiliki tingkat kreativitas sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada yang tidak kreatif. Pasti ada satu kreativitas di salah satu bidang yang dia suka. Pertama, kita perlu tahu apa itu kreasi. Kreasi itu secara bahasa sebenarnya dari bahasa Inggris ya, yang artinya create. Apa itu create? Create adalah membuat atau mencipta. Jadi membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kreasi merupakan hasil daya cipta, hasil daya khayal kalian dan pemikiran kalian. Jadi kreasi itu sudah dalam satu bentuk, entah itu berbentuk karya atau entah itu berbentuk suatu pemikiran atau tulisan. Baiklah, yang pertama tadi saya bilang kreativitas dan juga kreasi. Apa sih perbedaannya, Ibu? Tiga-tiganya itu saling berhubungan sebenarnya. Kalau kreatif itu adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu. Jadi mampu menciptakan satu hal, satu karya. Akan tetapi kreasi itu berupa hasil dari kreativitas. Sedangkan kreativitas adalah langkah, cara, atau kegiatan dari berpikir kreatif. Jadi awalnya dia memiliki pemikiran kreatif, melakukan kreativitas, dan menghasilkan sebuah kreasi. Nah, sudah mengerti kan bagaimana pengertian kreativitas, perbedaan kreasi dan juga kreativitas.
Lalu tadi ada pertanyaan kedua nih ya. Apa sih Bu bentuk-bentuk dari sebuah kreasi? Nah, bentuk kreasi ini adalah banyak sekali ya. Jadi kreasi itu kan ada hasilnya, ya kan? Jadi bisa berupa karya atau bisa berupa tulisan dan pemikiran ataupun gagasan. Nah, yang pertama adalah berbentuk karya seni rupa atau kerajinan. Ya, bisa berbentuk tembikar, keramik ataupun dari berbagai hal, misal kayu dan lukisan juga bisa. Yang kedua adalah seni musik. Bu, saya ini nggak bisa buat karya-karya seperti itu, sulit. Saya nggak bisa untuk mengulas dan sebagainya. Tapi kalau kamu bisa bermusik, berarti kamu punya kreativitas dalam bidang musik. Jangan minder, ya kan? Dan yang ketiga yaitu kreasi dalam bentuk tari. Yang keempat yaitu kreasi dalam bentuk drama. Bu, kok empat-empatnya ini semuanya berbentuk seni, Bu? Saya ini kalau seni nggak mampu, Bu. Mungkin saja kalian bisa berkreasi dalam bidang bahasa. Nah, itu namanya kreasi dalam bentuk sastra. Hasilnya apa? Mungkin kalau tari kalian dalam bentuk tarian, gerakan. Tapi seni rupa bentuk lukisan atau sebagainya. Musik berbentuk alunan musik atau lagu, ya kan? Tapi kalau sastra, kalian bisa membuat suatu karya seni berupa tulisan seperti puisi, pantun, cerpen, ya kan? Terus ada lagi yang tanya, pernah saya bahas ini di kelas. Ada lagi yang tanya, Bu, kalau saya nggak bisa nari, nggak bisa musik, ataupun saya itu nulis juga nggak bisa, Bu. Saya tanya lagi dia, apakah kamu bisa membuat sebuah makanan? Nah, makanan pun bisa dibuat sebuah kreasi, menciptakan sebuah makanan baru atau produk baru. Pun juga fashion. Kalau kalian seorang muslim, kerudung, ya kan? Bisa kalian bentuk seperti bunga, bisa kalian bentuk yang lain yang lebih indah. Itu juga berbentuk kreasi. Jadi kalian jangan minder. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Padahal kreasi itu bisa dalam berbagai bentuk. Baiklah, selanjutnya adalah tentang ciri-ciri orang kreatif. Nah, ini kalian harus tahu nih, apa sih ciri-cirinya orang kreatif itu? Baik, yang pertama ada yang paling dasar. Orang kreatif itu rasa ingin tahunya luar biasa. Contohnya nih, ketika kalian melihat orang mengecat tembok, kalian akan memperhatikan, oh, bagaimana sih cara mengecat tembok yang luas seperti itu? Bagaimana cara mencampur warna? Nah, itu adalah dasar orang kreatif. Pertama, kalian harus menjadi orang yang ingin tahu, ya. Yang kedua yaitu memiliki solusi yang begitu banyak terhadap satu masalah. Gak bakal habis idenya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pun dalam sebuah kelompok, itu akan terlihat orang kreatif, ya. Yang ketiga yaitu memberikan tanggapan unik dan cerdas. Yang keempat yaitu berani mencoba dan mengambil resiko. Wah, ini so pasti. Jadi ketika dia berani mencoba, dia akan mendapatkan ilmu baru yang akan digunakan untuk membentuk suatu kreasi. Dan itu akan menjadi hal yang membedakan antara kreator-kreator lain atau pembuat kreasi lain. Ya. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap lingkungan. Jadi itu adalah 5 ciri-ciri atau tanda kamu orang kreatif. Selanjutnya akan saya kasih trik untuk membuat suatu kreasi yang luar dari biasa. Kreasi tidak melulu harus sesuatu yang benar-benar baru. Ingat, orang kreatif itu mengamati sekelilingnya. Kamu amati dulu, ya. Jadi ada 3 tahapan yang akan saya kasihkan ke kalian untuk tipsnya, yaitu teknik berpikir kreatif ATM. Apa itu ATM, Ibu? ATM adalah singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi.
Yang membedakan dari orang yang meniru dan orang yang kreatif adalah tahap yang ketiga, yaitu modifikasi. Dia tidak berhenti di meniru. Berarti boleh Bu meniru? Boleh. Tapi harus ada tahap modifikasi. Kalian nggak mau kan dicap menjadi seorang plagiat atau peniru? Nah, gunakan modifikasi sebagai lanjutan dalam teknik meniru kalian. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang ciri-ciri, pengertian, hingga bentuk-bentuk kreasi visual, ya kan? Kalian nanti bisa menerapkan dalam pelajaran apapun ya, tidak hanya seni budaya, tidak hanya prakarya, tapi juga di bidang apapun. Tetaplah jadi orang yang kreatif, yang memiliki solusi. Bahkan belajar matematika, di pelajaran bahasa, itu juga diperlukan pemikiran kreatif kalian. Nah, pesan saya terakhir adalah, mulai sekarang cobalah untuk melihat sekitar kalian, apa yang perlu kalian perbaiki, apa yang perlu kalian tambahkan untuk membuat suatu kreasi. Teruslah berkreasi, ikuti norma dalam berkreasi, dan juga semoga kreasi kalian bermanfaat bagi diri kalian, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kalian. Sekian dari saya, salam kreasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.